Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Oke. Sore. Oke, kali ini kita akan memulai podcast yang bernama Bincang, bicara tentang keuangan. Untuk sekarang kita perkenalan dulu, guys. Karena tadi di awal kita lupa perkenalan. Oke, perkenalan. Oke, perkenalkan, nama saya Adam Firdaus Sudistira dengan akhiran NPM 114. Perkenalkan, aku Acila Fadila Putri Hanasi dengan NPM akhir 0038. Aku dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rania Nur Fadila dengan MPM akhir 018 dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Rosi Kusumawardani dengan NPM akhir 022. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fadila Amanda Rustanto dengan NPM akhir 115. Saya dari kelompok 1. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Kawulansari dengan akhiran NPM 284. Saya dari kelompok 1. Nama saya Raditya Tomo dengan NPM akhir 322. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Intan Yutisna Pinasti dengan NPM akhir 120 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sadila Agustin dengan akhir NPM 122. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Yogi Pratomo dengan NPM akhir 012 dari kelompok 2. Ada nggak mau perkenalan ulang, Padam? Sebutin kelompokmu. Oh iya, perkenalan ulang. Nama saya Adam Firdaus Sudistira, akhiran NPM-nya 114. Saya dari kelompok 2. Nah, salah satu aspek dari keuangan kan itu perpajakan. Dari sisi perpajakan di Indonesia sendiri itu ada satu kebijakan yang cukup menarik perhatian di awal atau pertengahan di tahun 2024, yaitu pemadanan NIK menjadi NPWP. Teman-teman udah pernah dengar nggak masalah ini? Pernah. Pernah. Oke, karena udah pernah dengar, aku mulai dari awal. Kenapa sih kok bisa mulai pemadanan NIK menjadi NPWP ya? Boleh. Jadi, sebenarnya pemadanan NIK menjadi NPWP itu sudah dirancang sejak awal tahun 2022. Tapi di tahun 2022 itu hanya sebagian dari peraturan tersebut yang diterapkan. Nah, mulai resmi diberlakukan secara penuh itu pada tanggal 1 Juli 2024. Nama sistem ini yaitu sistem Single Identity Number. Dari tujuan kebijakan ini tuh sebenarnya bagus, karena itu tuh dapat mempermudah layanan perpajakan, dapat mengintegrasi data, dan mendorong lebih banyak orang untuk lebih patuh bayar pajak. Tapi kan biasanya dari kebijakan ini ada pro kontra ya. Nah, salah satunya itu dari masyarakat sendiri itu merasa khawatir. Karena mereka itu takut kalau misalnya NPWP itu disatukan menjadi NIK, itu aktivitas finansial mereka itu lebih gampang kebaca. Jadi mereka takut, kalau misalnya aku beli apa-apa itu bisa kebaca dong, ntar aku dipajakin ini itu dong gitu. Nah, terus juga masalah yang kedua itu mereka takut kalau misalnya data pribadi mereka bocor. Jadi di sini kita mungkin kayak sharing gitu aja kali ya dari sisi kelompok kita masing-masing. Kan ada yang dari pemerintah mungkin atau dari wajib pajak atau pembisnisnya sendiri. Nah, kan karena udah diomongin nih awal dari masalah dari kebijakan ini. Nah, menurut dari sisi pemerintah nih,
dari kebijakan ini tuh bertujuan untuk apa sih sebenarnya? Terus menurut aku ya, kalau aku lihat dari tujuan kebijakannya, sebenarnya salah satu hal yang paling utama yang ingin dicapai pemerintah itu dengan melakukan penyederhanaan administrasi perpajakan. Jadi gini, bayangin aja misalnya sebelum ada kejadian ini, kita tuh kan harus punya NPWP yang terpisah dari KTP. Kan hari ini kayak bikin ribet banget kan ya, jadi harus daftar dulu, ngurusin ini itu, banyak banget yang harus dilakukan. Nah sekarang dengan integrasi NIK ini sebagai NPWP, kita ini cukup untuk pakai satu jenis identitas aja buat berbagai layanan administrasi termasuk perpajakan. Jadi menurutku sih harapannya dengan adanya sistem baru ini dapat mempermudah dan tidak akan membuat sesulit itu untuk sebagai tahapannya yang buat menarik orang-orang ini menjadi lebih bijak dalam menggunakan MPWP ini. Terus juga ini juga bukan soal kemudahannya aja ya buat masyarakat, tapi juga di sisi pemerintah sendiri, mereka ini dapat mengelola datanya secara lebih terintegrasi. Jadi semuanya lebih terpusat dan lebih mudah dipantau. Mungkin kayak gitu ya. Oke, dari sisi pemerintah nih kayak positif banget ya kebijakan ini. Mungkin dari sisi wajib pajak atau pembisnisnya sendiri ada sanggahan atau ada pendapat lain gitu dari yang dikatakan sisi pemerintah? Mungkin bisa dikeluarin dulu ya statement-statement dari pemerintah kayak gimana, nanti biar dari kita yang sisi pebisnis tuh bisa ini sekalian aja nanggepinnya gitu. Oke, baik. Mungkin dari sisi pemerintah bisa ditambahkan tujuan dari kebijakan ini tuh sebenarnya buat apa sih? Aku mau menambahkan dari Rania tadi. Memang salah satu isu yang cukup sering dibahas dalam penerapan kebijakan ini karena ketika data kependudukan dan data perpajakan dihubungkan dalam satu sistem, otomatis jumlah informasi pribadi yang tersimpan juga menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah memiliki strategi khusus untuk memperkuat keamanan data wajib pajak agar masyarakat tetap merasa aman. Langkah yang dilakukan pemerintah bukan hanya memastikan sistem digital bekerja dengan baik, tetapi juga menjamin bahwa akses terhadap data tersebut benar-benar dibatasi hanya untuk pihak-pihak yang berwenang saja. Misalnya, pemerintah perlu menerapkan sistem pengawasan akses data sehingga setiap aktivitas yang masuk ke dalam sistem dapat tercatat dan diawasi langsung. Dengan begitu, jika terjadinya penyalahgunaan terhadap data, sumber masalahnya bisa diketahui secara cepat. Oke, jadi itu kayak pemerintah sudah merancang gitu ya untuk perlindungan data wajib pajak atau pembisnis sendiri itu ya. Oke, terus apa ada lagi nggak dari tujuan pemerintah ini untuk membuat kebijakan atau cuma dua aja? Ya, statement penambah sebagai argumen kalian itu lebih kuat, oh ternyata kebijakan ini tuh cocok untuk diterapkan seterusnya dan aman, terjamin aman untuk kebocoran data tersebut. Sebenarnya tuh kita ada solusi sih dari kebijakan-kebijakan itu tadi. Kita ada solusi. Salah satu solusinya yaitu kita bisa menggunakan teknologi keamanan digital yang lebih kuat. Misalnya nih, pemerintah dapat menerapkan enkripsi data, multi-factor authentication, atau bahkan teknologi blockchain untuk melindungi data para wajib pajak. Dengan teknologi seperti itu tuh, risiko kebocoran data lebih diminimalkan. Jadi bisa lebih sedikit dari kebocoran data yang udah terjadi di tahun-tahun lalu
tanpa adanya teknologi, sehingga masyarakat bisa merasa lebih aman ketika data mereka digunakan dalam sistem perpajakan, seperti itu. Oke, terus gimana cara masyarakat itu bisa percaya sama kebijakan kalian kalau misalnya kalian itu cuma merancang saja tanpa memberitahu, oh ternyata kebijakan ini tuh aman dan sudah dirancang sebaik mungkin supaya tidak ada masalah ke depannya. Oke, kalau itu bisa pemerintah itu perlu meningkatkan sosialisasi dan literasi perpajakan kepada masyarakat. Karena kalau dilihat ya, sampai sekarang itu masyarakat masih banyak yang belum benar-benar paham mengenai tujuan dari kebijakan NIK sebagai NPWP ini. Nah, kalau sosialisasinya kurang, masyarakat kan bisa aja salah paham atau bahkan merasa kebijakan ini itu merugikan mereka. Nah, maka dari itu dengan adanya sosialisasi yang lebih luas, masyarakat bisa memahami manfaat dari kebijakan tersebut dan diharapkan kepercayaan mereka itu bisa meningkat. Seperti itu. Oke, jadi dari sisi pemerintah itu harus ada sosialisasi biar masyarakat itu bisa lebih percaya akan kebijakan yang baru dibuat, begitu ya? Betul sekali. Oke, udah dari sisi pemerintah nih, mungkin dari sisi wajib pajak atau pembisnisnya sendiri, kalian merasa, oh kebijakan ini kurang, kebijakan ini harusnya kayak gini gitu. Bisa diobrolkan? Jadi kalau sisi apa yang ada di sekarang itu NPWP itu sebenarnya punya risiko penggunaan ya. Jadi bagi wajib pajak itu kita juga punya risiko yang harus ditanggung seperti itu. Mungkin yang contoh pertama itu kayak saat itu kebocoran data finansial. Jadi itu kalau misalnya terpusat dalam satu NIK itu merupakan identitas tunggal yang biasanya itu terhubung satu ke data yang lain seperti itu. Jadi semua dengan wajib pajak itu wajib mendapatkan akses yang lebih mudah. Jadi kebocoran data itu bisa sangat terjadi. Contoh kalau misalnya kita menggunakan NIK untuk bayar pajak, otomatis akses itu akan mudah dan kita bisa tahu oh ini bahwa NIK itu bisa dipakai buat apa aja ya, buat mengakses seluruhnya kayak gitu. Jadi ada pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan NIK ini, misalnya kita nyolong KTP-nya orang misalnya kayak gitu sih. Oh, oke, menarik juga ya ternyata dari sisi wajib pajak atau pembisnis. Mungkin ada lagi yang buat kalian itu merasa ragu tentang kebijakan ini. Oke, baik. Sebelumnya menambahkan dari sesuatu yang ditakutkan bisnis gitu ya. Jadi karena adanya kebijakan pemerintah ini telah menetapkan NIK sebagai NPWP, artinya kan seluruh aktivitas ekonomi berpotensi terhubung di satu kesatuan sistem pemerintah ya. Nah, dalam hal ini jika terjadi kebocoran data, maka resikonya itu sangat besar. Nah, resiko kedua itu mungkin bisa berdampak pada penyalahgunaan data, di mana NIK yang dihubungkan dengan data pajak dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat atau membuka layanan keuangan, seperti mendaftarkannya ke pinjaman online, atau membuat akun investasi yang lain, atau penyalahgunaan layanan keuangan lainnya. Jadi itu yang membuat POV pebisnis itu takutnya di situ gitu. Oke, dari sisi wajib pajak atau pembisnis itu tentang kebocoran data ya itunya. Terus ada lagi nggak risiko atau ketakutan kalian terkait kebijakan ini? Yang selain kebocoran data mungkin atau ada tambahan lainnya? Aku mau nambahin sih, kayak misal NIK ini kan salah satu yang udah dibilang tadi ya di awal. NIK itu salah satu data kepemilikan tunggal. Nah, kalau berdasarkan kebijakan pemerintah yang dulu-dulu, itu pemerintah itu sering banget adanya kebocoran privasi atau pelanggaran privasi kayak gitu. Misal kayak di tahun
2020 kalau nggak salah, itu ada terjadi kebocoran data BPJS. Nah, ketakutan dari kita as pembisnis terutama itu adanya pelanggaran privasi. Nah, semua data pajak ini kan terhubung sama NIK ya. Nah, NIK sendiri itu dapat gampang banget diketahui data kepemilikan pribadi kayak misal kondisi keuangan, terus data penghasilan atau aktivitas ekonomi lainnya. Terus bagi pembisnis ini kalau misal data ini bakal kayak tersebar atau diakses sama orang yang nggak bertanggung jawab, itu bisa berakibat fatal banget sama kondisi finansialnya sebuah kayak misal perusahaan ataupun pribadi atau kayak perseorangan kayak gitu. Oke, mungkin dari sisi kalian, apa sih yang kalian harapkan buat pemerintah ini bisa memperbaiki dan bisa mencakup, memperbaikinya itu kayak bisa mencakup ketakutan kalian sendiri gitu. Mungkin sebelum itu ditambahin satu lagi ya, terkait apa namanya ketakutannya tadi. Mungkin tadi Yogi pengen nambahin. Iya, Oh iya, boleh silakan. ya aku mungkin nambahin sedikit ya, mungkin kayak ketakutan kita sebagai wajib pajak sendiri mungkin kayak kesalahan sistem datanya gitu. Misal kayak data kita itu tidak bisa berjalan dengan baik karena sebelumnya kan ada sinkronisasi dari pihak wajib pajak ke pemerintah gitu. Terus data wajib pajak yang telah kita sodorkan gitu bisa terjadi kayak kesalahan. Terus misal kayak munculnya kewajiban pajak yang sebenarnya milik kita sendiri terus malah menjadi milik orang lain gitu. Karena sebelumnya tidak terjadi pencatatan kayak kesalahan sistem datanya. Terus kesalahan data yang kita perbarui itu kita malah berubah dari yang sebelumnya menjadi milik orang lain. Mungkin gitu aja sih dari kesalahan sistem datanya. Boleh diomongkan lebih lanjut nggak? Maksudnya tuh kesalahan data yang awalnya bukan milik kita, bukan milik kita tapi ternyata milik orang lain itu kayak gimana ya? Dari kayak mungkin ada contohnya atau permisalannya begitu? Oke. Mungkin kan sebelumnya kita kayak mau mendaftarkan, misalkan mesti kita sinkronisasi dulu kan data-data kita kepada pihak pemerintah. Kan misal kita menaruh NIK ke NBP gitu. Kan data-data kita sudah terdata gitu, tapi kan langsung datanya orang lain juga ikut masuk. Sehingga kayak gampang mudah tertukar, kayak pemerintah kurang antisipasi untuk melakukan pencatatan lebih lanjut gitu sih. Oke, menarik juga ya ternyata ketakutan dari wajib pajak atau pembisnis ini. Nah mungkin dari sisi wajib pajak atau pembisnis ada tambahan lain tentang ketakutan kalian atau kalian itu pengen ada solusi nih, oh pemerintah harusnya kayak gini untuk menutupi semua ketakutan kalian. Oke, mungkin mau nambahin ya. Tadi kan sebenarnya dari sisi pemerintah tuh udah ada apa namanya solusinya sebenarnya tadi. Udah dijelasin yaitu kayak bikin sistem apa namanya inskripsi end to end kan. Sebenarnya tadi dari pemerintah udah ada solusi. Nah, mungkin yang bisa ditambahin solusinya dari kami sebagai pebisnis ataupun sebagai wajib pajak itu ya pemerintah tuh harus mengimplementasikan undang-undang perlindungan data pribadi itu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya bikin apa? DJP atau Dirjen Pajak itu sebagai pengendali datanya itu untuk menjamin apa? Data-data dari si wajib pajaknya itu. Ya, dengan cara bikin standar-standar baru. Terus menghapus ataupun memperbaiki data-data yang salah gitu. Itu sih. Oke, mungkin dari sisi wajib pajak atau pembisnis ada lagi buat eh, kayak ketakutan atau solusi yang diinginkan dari pemerintah. Ya mungkin untuk ketakutan ataupun dari solusi sih udah cukup ya. Ya karena kan sebenarnya emang
penggunaan NIK untuk NPWP ini kan apa namanya? Sebenarnya kan emang positif, bisa bikin mempermudah administrasi pajak juga buat masyarakat. Ya, tapi kan di sisi lain masyarakat tuh ya masih denial juga, masih ngerasa takut dan lain-lain. Nah, mungkin tadi solusi-solusi tadi tuh bisa diterapin gitu. Ternyata menarik juga ya dari sisi pemerintah atau dari sisi wajib pajak atau pembisnis. Nah, mungkin yang aku bisa tangkap dari pembicaraan kita pada sore hari ini itu, jadi pemerintah itu ingin kayak adanya pemandanan NIK menjadi NPWP itu supaya sistem perpajakan itu lebih gampang, lebih mudah diakses, atau kayak karena udah diambil dari NIK, jadi kita tuh pemerintah itu gampang untuk data-datanya itu semua bisa kebaca semua begitu kan. Terus justru dari pemerintah juga bilang kalau misalnya mereka itu udah menyiapkan beberapa solusi agar tidak adanya kebocoran data. Nah, terus juga dari sisi pemerintah juga akan mengadakan sosialisasi tentang pemadanan ini supaya masyarakat tuh lebih percaya akan kebijakan baru ini. Terus dari sisi wajib pajak atau pembisnis sendiri itu juga emang punya banyak ketakutan akan terintegrasinya data ini. Seperti yang tadi, takutnya kebocoran data, atau juga takut kalau misalnya sistem itu salah untuk membaca data kalian yang harusnya bukan data milik kita, tapi ternyata terbaca oleh sistem itu milik kita. Mungkin terus juga dari sisi wajib pajak atau pembisnis itu juga ingin lebih diterapkan undang-undang perlindungan data agar data-data mereka itu lebih terjamin dan tidak ada kebocoran data. Gitu. Oke, kita kayaknya udah cukup deh untuk perbincangan pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman. Pendapat kalian keren-keren semua. Dari aku, dadah. Bye-bye. Bye, terima kasih. Terima kasih semuanya. Seru-seru, menarik.